Saya mulai anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, terima kasih. Hari ini kalian telah menyempatkan diri untuk mengikuti pembelajaran IPA melalui media Google Meet. Pada Google Meet 3 minggu yang lalu bahwa kita bulan sekali akan melaksanakan kegiatan tatap muka virtual lewat Google Meet. Dan ini saya lakukan setiap kalian akan ulangan. Seperti yang saya informasikan kemarin bahwa materi hari ini adalah pembahasan soal materi tekanan. Kenapa? Karena minggu depan kalian akan mengikuti ulangan harian. Nah, sebelum saya dari anak-anak, alangkah agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, kita berdoa dulu ya 30 menit ke depan supaya berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa silakan. Berdoa selesai. Dan anak-anak, sebelum saya mulai ke materi, saya ingatkan kembali ya. Saya ingatkan kembali bahwa pada hari Kamis kemarin, saya beri tugas untuk melakukan kegiatan praktikum. Untuk melakukan kegiatan praktikum, yaitu tentang tekanan udara. Kalian bisa melakukan praktikum itu sendiri dan juga bisa berkelompok, tetapi maksimal 2 anak. Dan deadline pengumpulan tugasnya adalah hari ini. Tugas itu berupa video, biar gampang uploadnya, biar tidak memenuhi memori kalian, pun tidak memenuhi memori saya, karena yang saya ajarkan tidak kalian saja, maka saya minta video itu upload di YouTube. Karena nanti saya simpan di saya. Kalian upload di YouTube, kemudian kalian kirimkan ke saya. Ternyata sampai hari ini, hari terakhir, masih ada 9 anak yang belum mengumpulkan. Ya, saya harap setelah kegiatan Google ini kalian sudah mengumpulkan. Terakhir di malam jam 9 malam, anak-anak ya. Setelah itu maka kalian tidak akan bisa mendapatkan nilai maksimal 100, tidak akan bisa, meskipun videomu benar dan bagus. Yang mengumpulkan adalah Anda Revan, kemudian Amelda, Dea, Fahid, Yuda, Dirga, Ririn, dan Septian. Silahkan kalian kumpulkan, kerjakan setelah kegiatan Google Meet ini, silakan kalian kerjakan ya. Yuda ya, belum tuh ya, tinggal kamu di YouTube tuh Yuda ya, Yuda. Ini ya, jangan sampai terlambat ya, Ya. Sekarang anak-anak kita mulai ke materi. Anak-anak, materi minggu-minggu sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang materi yang namanya adalah tekanan. Materi tekanan yang kita pelajari itu ada 3, yaitu tekanan zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan pada zat gas. Nah, sekarang kalian perhatikan, saya mau setting dulu. Yuda, mikrofonmu kan dulu ya, Yuda. Itu soalnya. Nah. Nah, kalian perhatikan anak-anak, untuk materi tekanan pada zat padat kemarin sudah saya terangkan melalui video bahwa tekanan pada zat padat itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama itu dipengaruhi oleh gaya. Tekanan itu dipengaruhi oleh besarnya gaya. Artinya apa? Jika gaya yang diberikan kepada benda itu besar, maka tekanan itu juga semakin besar. Mikrofonnya Yuda, tolong Yuda, mikrofonmu belum dinonaktifkan. Mikrofon.
Nah, aku lagi belum. Saya soalnya nggak bisa mati dari sini, nggak tahu kenapa mikrofon apa tadi. Ayo. Ya, saya ulang. Jadi semakin besar gaya yang diberikan kepada benda, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan kepada benda, maka tekanan yang dihasilkan juga semakin kecil. Faktor yang kedua yang mempengaruhi tekanan itu adalah luas permukaan. Semakin besar luas permukaan suatu benda, maka tekanan yang dihasilkan semakin kecil karena berbanding terbalik. Sebaliknya, semakin kecil luas permukaan suatu benda, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Kemarin saya contohkan adalah sepatu dengan sepatu tinggi. Kalau kita mau melewati jalan berlumpur, maka kita harus menggunakan sepatu boot agar mudah berjalan. Mengapa demikian? Karena sepatu boot itu memiliki alas sepatu yang lebih lebar atau luas permukaannya lebih luas. Sehingga tekanan dihasilkan sepatu boot itu lebih kecil ya. Sehingga kalau kalian jalan di jalanan berlumpur itu mudah karena tekanannya kecil. Lain kalau kalian menggunakan sepatu nggak tinggi, alasnya kan sempit, jadi luas permukaannya kecil. Karena luas permukaannya kecil, maka sepatu nggak tinggi itu akan menghasilkan tekanan yang besar. Kalau kalian jalan di jalan berlumpur pakai sepatu nggak tinggi, kalian susah berjalan, kalian akan terperosok. Ya. Nah, itu adalah tekanan, sehingga tekanan itu kita tuliskan dalam perumusan matematis P sama dengan F per A. F itu gaya, A itu luas permukaan. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh soalnya. Kalian perhatikan contoh soalnya. Kalian perhatikan contoh soalnya ya. Ini contoh soal yang pertama. Nah, kalian perhatikan. Sebuah balok kayu berukuran 200 cm kali 50 cm kali 100 cm diletakkan di atas tanah dengan gaya sebesar 500 Newton. Berapakah tekanan maksimum atau tekanan terbesar dari balok kayu tersebut? Caranya bagaimana? Caranya tulis dulu yang diketahui di soal apa. Balok tadi memiliki panjang 200 cm, lebar 50 cm, tinggi 100 cm, dan gaya 500 Newton. Nah, kalau kita mau mencari tekanan itu kan rumusnya F per A. F-nya ada, tapi A-nya yang belum. Maka kalian cari A-nya dulu. Luas alasnya balok. Panjang kali lebar. Tapi balok itu kan bisa kita posisikan seperti ini. Seperti A1. Panjang sama lebarnya yang menyentuh tanah. Maka panjang kali lebar 200 kali 50. A1 sama dengan 10.000. Atau kita posisikan yang menyentuh tanah itu panjangnya dan tingginya, maka luasnya panjang kali tinggi 200 kali 100 sama dengan 20.000. Atau posisi yang ketiga, yang menyentuh tanah itu yang lebar sama tingginya, berarti luasnya 50 kali 100 yaitu 5.000 cm persegi. Setelah itu kita tulis yang ditanya apa? Yang ditanya adalah tekanan terbesar. Ingat anak-anak, kalau kita mau mencari tekanan terbesar, maka yang dibutuhkan adalah luas permukaan yang kecil. Ya, kalau untuk menghasilkan tekanan besar, maka benda itu harus memiliki luas permukaan kecil. Itu yang diingat-ingat. Kalau saya balik, yang ditanyakan itu tekanan minimum, tekanan terkecil, maka yang digunakan adalah luas permukaan terbesar. Nah, di soal ini, itu yang ditanyakan adalah tekanan terbesar. Maka di sini saya punya A1, A2, A3.
Yang kita gunakan A yang mana anak-anak? A yang mana yang kita gunakan? A1, A2 atau A3? Yang mana? Ada yang tahu? Halo, A yang mana yang kita gunakan? Bukunya saya gambarnya cuman ada tulisan tekanan aja, Bu. Nggak ada soalnya, Bu. Gak ada soalnya. Enggak ada. Udah, ya. Oh, udah, Bu. Sudah muncul sekarang ya? Ya, Sudah muncul ya? sudah, Bu. Oke, sebentar. Ini sudah kelihatan yang diketahui? Sudah muncul? Sudah. Ya. Yang digunakan berarti A yang mana anak-anak? A1, A2 atau A3? Yang mana? A1. A1, betul. Ada jawaban yang lain? Jawaban yang lain? A yang mana yang kita gunakan? Tekanan paling besar berarti yang kita gunakan itu A-nya yang paling kecil. A1 10.000, A2 20.000, A3 5.000. Betulkah yang digunakan adalah 10.000? Betul? Betul apa salah? Salah. Berarti yang benar yang mana? A3. A3. Pinter. Yang digunakan adalah A3 5.000. Kita masukkan ya. Angkanya 500 Newton dibagi 5.000 cm persegi. Hasilnya adalah 0,1 Newton per cm persegi. Bu, saya mau menjadikan ini meter persegi, boleh. Silakan hitung sendiri nanti. 5.000 cm persegi, jadikan meter persegi. Nanti hasilnya adalah Newton per meter persegi. Tapi hasilnya tidak 0,1. Silakan dihitung sendiri. Itu yang pertama. Soal yang pertama. Ada yang ditanyakan untuk soal yang pertama? Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Itu tadi tekanan zat padat. Sekarang tekanan zat cair. Tekanan zat cair itu yang pertama yang akan kita bahas adalah tekanan hidrostatis. Tekanan pada zat cair yang diam. Tekanan ini dipengaruhi oleh kedalaman. Semakin dalam, maka tekanannya semakin besar. Kalian kalau berenang ya di kolam renang menyelam semakin ke dalam, itu kan telinga kita itu kan sakit, kayak ada tekanannya semakin besar. Kenapa kok sakit? Karena semakin ke dalam tekanannya semakin besar. Dan inilah yang digunakan para arsitek saat membangun bendungan. Bendungan itu dindingnya dibangun semakin ke dalam itu semakin melebar. Tujuannya apa? Kenapa kok harus seperti itu? Tujuannya apa? Apa tujuannya? Kenapa dibuat bendungan itu semakin ke dalam semakin melebar? Tujuannya apa? Ada yang bisa jawab? Ya, agar bendungan tidak mudah jebol. Karena semakin ke dalam tekanannya semakin besar. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh soal yang kedua. Nah, perhatikan contoh soal yang kedua biar jelas saya slide show. Nah, contoh soal yang kedua di sini kalian perhatikan saya punya akuarium mini yang saya isi air tingginya 14 cm. Di dalam akuarium mini ini saya masukkan seekor ikan. Ikan ini berenang di dalam akuarium mini tingginya dari dasar 4 cm. Berapakah tekanan hidrostatis di mulut ikan? Nah, sekarang sebelum kita jawab ini, tekanan di mulut ikan dengan tekanan di dasar ikan sama ataukah beda? Sama atau beda? Sama atau beda anak-anak? Halo, sama atau beda? Hah? Ayo, yang mau jawab dinyalakan mikrofonnya. Sama atau beda? Tekanan di mulut ikan sama tekanan di dasar ikan sama ataukah beda? Sama atau beda? Beda. Nah,
Yang lebih besar yang mana? Di mulut ikan atau di dasar di mulut ikan atau di dasar akuarium? Yang mana? Dasar akuarium. Di dasar akuarium itu yang paling besar. Nah, tadi saya katakan bahwa tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh kedalaman. Semakin dalam, tekanannya semakin besar. Nah, karena ada kedalaman, maka di sini kedalaman yang kita gunakan yang mana? Apakah 14 cm ataukah 4 cm? Apakah ini yang kita gunakan anak-anak? Tentu tidak, karena yang kita tanyakan adalah tekanan di mulut ikan. Jadi kedalaman itu anak-anak kita ukur dari sini, dari permukaan air ke tempat yang mau dicari tekanannya. Kalau di dasar, berarti ya dari permukaan air ke dasar, maka 14 cm. Nah ini yang ditanyakan kan bukan di dasar, tapi di mulut ikan. Berarti kita ukur dari permukaan air ke mulutnya ikan. Berapa? Berapa kedalamannya berarti? Dari permukaan air ke mulutnya ikan berapa? 10 cm. Berapa? 10 cm. 10 cm, pintar. Dari mulutnya, dari permukaan air ke mulut ikan itu adalah 10 cm. Kalau dijadikan meter, 0,1 meter. Yang ditanyakan adalah tekanan. Rumusnya, Rho kali G kali H. Ya, ingat-ingat, ini rumusnya tekanan hidrostatis. Rho itu massa jenisnya 1000. G itu gravitasi, gravitasinya 10. H kedalamannya ini 0,1. Sehingga hasilnya adalah 1000 Newton per meter persegi. Itu soal yang kedua tentang tekanan hidrostatis. Sekarang yang selanjutnya adalah tekanan zat cair yang dikemukakan oleh Blaise Pascal, sehingga hukumnya disebut dengan hukum Pascal. Hukum Pascal itu berbunyi, tekanan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dan sama besar. Contohnya ada pada dongkrak hidrolik yang biasanya digunakan oleh montir untuk mengganti rodanya mobil, atau pada tempat pencucian mobil yang digunakan untuk mengangkat mobil. Itu adalah contoh penerapan hukum Pascal. Hukum Pascal itu punya manfaat, dengan gaya yang kecil dapat mengangkat benda yang besar. Mobil sebesar itu diangkat 10 orang itu loh, belum tentu kuat. Tapi kalau kita menggunakan prinsipnya hukum Pascal dengan menggunakan dongkrak ataupun dengan alat pengangkat mobil, cukup 1 orang bisa. Ya, karena di dalam dongkrak atau alat pengangkat itu ada pipa yang ukurannya tidak sama. Pipa kecil sama pipa besar, di dalamnya diisi air yang tertutup rapat. Saat pipa kecil ditekan, maka zat cair yang ada di dalamnya itu akan menekan ke segala arah. Besarnya tekanan yang di pipa kecil sampai pipa besar itu sama, sehingga bisa mengangkat benda yang berada di pipa besar. Nah, sehingga pada hukum Pascal itu dituliskan perumusan matematis seperti yang saya jelaskan di video kemarin, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh soal yang ketiga. Nanti ada 4 anak-anak contoh soal yang saya bahas hari ini. Yang kelihatannya agak sulit gitu saja. Yang lain kalian pelajari sendiri. Perhatikan anak-anak, ini contoh soalnya. Sebuah dongkrak hidrolik memiliki silinder kecil dengan luas penampang 6 cm persegi, silinder besar dengan luas penampang 36 cm persegi. Jika pada silinder besar diberikan benda yang beratnya 3.600 Newton, berapakah gaya tekan yang bekerja pada silinder kecil? Nah, kita tulis yang diketahui anak-anak di soal. A1 luas penampang pada silinder kecil. Yang kecil itu diberi lambang 1.
A1 6 cm persegi. A2 luas penampang pada silinder besar 36 cm persegi. Gaya pada silinder besar F2 atau beratnya benda 3.600 Newton. Yang ditanyakan gaya tekan, gaya yang berada pada silinder kecil F1. Tulis rumusnya. Ini rumusnya, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kalian nyari F1, yuk ini rumusnya, nyari A1, nyari F2, nyari A2, ya pakai ini rumusnya. Ya, cara mengerjakannya anak-anak. Konsep fisikanya hanya sampai di sini saja, sini sampai sini toh. Lihat, F1 yang ditanyakan, maka F1 kita tulis. F1, A1-nya 6. F2 3.600, A2 36. Sampai di sini berarti kalian sudah paham konsepnya. Selanjutnya ini matematikanya. Ingat anak-anak, kalau ada pecahan dalam dua ruas, maka untuk mengerjakannya kita kalikan silang. F1 kali 36 sama dengan 6 dikali 3.600. Hasilnya berapa? 600 Newton. Nah, itu adalah pembahasan soal ketiga tentang hukum Pascal. Nah, itu hukum Pascal anak-anak. Sekarang, tekanan zat cair yang selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah tekanan zat cair yang dikemukakan oleh Archimedes. Yang dikemukakan oleh Archimedes anak-anak. Archimedes itu konon katanya dulu menemukan hukum ini saat Archimedes ini diberi tugas oleh sang raja untuk menyelidiki apakah mahkota raja itu yang beliau pesan dari Pandai Emas itu emas murni atau tidak. Nah, karena itu perintah raja, jika salah hukumannya penggal, maka Archimedes berpikir terus. Akhirnya Archimedes itu sampai waktu mandi ya berpikir gimana caranya membuktikan. Dan konon katanya Archimedes itu mengisi bak mandinya itu sampai penuh. Terus Archimedes itu masuk ke dalam bak mandi. Nah, saat masuk ternyata airnya itu meluber, anak-anak, tumpah. Nah, disitulah Archimedes menemukan ide untuk melakukan eksperimen tentang hukum Archimedes ini. Sehingga ditemukan kesimpulan dari eksperimennya Archimedes bahwa setiap benda yang dimasukkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Karena adanya gaya Archimedes, maka jika benda itu kita masukkan dalam zat cair akan memiliki 3 kemungkinan keadaan. Terapung, melayang, tenggelam. Yang sudah saya jelaskan kemarin, terapung itu jika massa jenisnya benda lebih kecil daripada massa jenisnya zat cair. Melayang itu jika massa jenisnya benda sama dengan massa jenisnya zat cair. Sedangkan tenggelam itu jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Sekarang contoh soal yang keempat yang bisa mikrofonnya diaktifkan untuk menjawab. Silakan perhatikan anak-anak. Ini contoh soal saya yang keempat. Kalian perhatikan, di sini ada tabel besi, massa jenisnya 7,9. Aluminium, massa jenisnya 2,7. Es, massa jenisnya 0,92. Air, massa jenisnya 1. Alkohol, massa jenisnya 0,8. Raksa, massa jenisnya 13,6. Pertanyaannya, besi, aluminium, dan es saya masukkan ke dalam air. Bagaimana keadaannya? Terapung, melayang, ataukah tenggelam? Yang bisa menjawab, mikrofonnya dinyalakan. Besi kita masukkan air, kondisinya bagaimana? Terapung, Tenggelam. Tenggelam. Tenggelam.
Kenapa tenggelam? Tenggelam. Mengapa Karena- tenggelam? Alasannya apa? Alasannya apa? Oke, alasannya Massa dalam besi lebih berat daripada massa pada benda cair. massa jenis besi lebih besar daripada massa jenis air. Betul. Sekarang aluminium, saya masukkan di air, tenggelam, terapung, ataukah melayang? Aluminium. Melayang. Aluminium massa jenisnya 2,7, dimasukkan air yang massa Terapung. 1. Terapung? Betulkah terapung? Alasannya apa kok terapung? Yo, apa jawabannya? Aluminium massa jenisnya 2,7, air massa jenisnya 1. Terapung, melayang, ataukah tenggelam? Tenggelam. Tenggelam. Ini apa Tenggelam. tenggelam? Tenggelam, Bu. Ayo, kenapa alasannya? Alasannya apa? Mengapa aluminium tenggelam di air? Itu memiliki massa yang lebih Aluminium memiliki massa jenis yang lebih Besar. besar kalau dibandingkan dengan mana? air. Dengan Air. Pintar. Sekarang es massa jenisnya 0,92. Kita masukkan di air. Bagaimana Terapung. terapung? Mengapa terapung? Kenapa Karena terapung? massa jenis es lebih kecil daripada massa jenis air. Kecil, betul. Sekarang yang kedua, pertanyaan kedua. Besi, aluminium, es saya pindahkan, saya masukkan ke dalam alkohol yang massa jenisnya 0,8. Bagaimanakah keadaannya? Apakah sama dengan tadi? Besi kita masukkan alkohol, keadaannya bagaimana? Tenggelam, pintar. Aluminium kita masukkan alkohol, bagaimana keadaannya? tenggelam. Retak. Hah? Ya? tenggelam. Tenggelam juga. Pintar. Kalau es kita masukkan alkohol, Tenggelam. tenggelam. Nah, iya. Es ini kan 0,9, sedangkan alkohol 0,8. Sekarang, pertanyaan ketiga. Besi, aluminium, es, saya pindahkan lagi ke dalam wadah yang berisi raksa. Yang massa jenisnya raksa 13,6. Bagaimanakah keadaan besi, aluminium? Dia akan terapung. Gimana? Besi? Terapung. Terapung. Mengapa terapung, Cinde? Karena memiliki massa yang lebih kecil daripada Massa raksa. jenis ya, untuk ya, massa jenis yang lebih kecil daripada massa jenis raksa. Pintar. Aluminium? Terapung. 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 Pintar. Kalau es? Terapung. 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 Nah, ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Sudah jelas? Sudah. Ya, Bu. Kalau semacam itu sudah bisa? Kira-kira bisa ya? Iya, Bu. Allah pasti bisa. Kemudian materi yang terakhir itu adalah tekanan udara, anak-anak. Sama halnya dengan zat padat dan zat cair, udara juga memiliki tekanan. Menurut Torricelli bahwa tekanan udara, percobaannya Torricelli bahwa setiap kenaikan ketinggian 100 meter dari permukaan laut, maka tekanan udara akan berkurang 1 cm Hg. Dengan catatan, percobaannya Torricelli, tekanan udara di permukaan laut itu 76 cm Hg. Jadi gini anak-anak, misalkan ada tempat yang tingginya 100 meter dari permukaan laut, berarti tempat itu tekanannya berkurang 1 cm Hg. Kalau permukaan lautnya tekanannya 76, berarti tempat itu tekanannya 76 dikurangi berapa? 1, berarti 75. Kalau ada suatu tempat yang tingginya 1.200 meter dari permukaan laut, berarti tekanannya akan berkurang berapa senti? Akan berkurang 12, anak-anak. Iya, 1.200 berarti akan berkurang 12. Akan berkurang 12, berarti tekanannya berapa? Ya 76 dikurangi 12.
Itulah mengapa anak-anak setiap kita ke suatu tempat yang tinggi, itu kadang-kadang kan telinga kita sakit karena ada perubahan tekanan yang mendadak, tekanannya menjadi lebih kecil. Bahkan kalau di tempat yang tinggi itu suhunya juga rendah, dingin ya, karena semakin tinggi suatu tempat maka tekanannya semakin berkurang. Nah, itu adalah materi tekanan hari ini. Nah, anak-anak, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah siap ulangan minggu depan? Siap ya? Siap. Harus siap. Silakan belajar. Jangan lupa selalu belajar, jaga kesehatan di rumah. Selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah anak-anak ya. Jadi jangan malas ya. Karena tidak ada ceritanya orang sukses itu yang bermalas-malasan. Ingat, sukses dimulai dari disiplin hari ini. Mari kita jemput kesuksesan kita dengan berdisiplin mulai dari sekarang. Ingat, yang belum mengumpulkan tugas, saya tunggu hari ini ya. Yang sudah, terima kasih atas kedisiplinannya. Yang sudah ikut Google Meet hari ini, saya juga ucapkan terima kasih. Habis ini kalian silahkan belajar untuk persiapan ulangan nanti prakarya. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.